Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1411. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu sedang mendidih dan cahaya kegelapan memusnahkan dunia itu benar-benar terus-menerus menekan Qingchen. Semua orang pun membanggakan Pangeran Qilin itu karena Pangeran Qilin itu memiliki status yang luar biasa dan di basis kultivasikan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan dia adalah seorang jenius tingkat raja sejati. Nah, kupikir kamu memiliki kemampuan, tetapi hanya itu saja. Kata Pangeran Qilin dia mencibir. Pangeran Qilin di awalnya mengira bahwa anak ini akan begitu sombong dan mungkin saja memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tetapi sekarang dia tidak menyangka, karena dengan hanya satu pukulan darinya, Pangeran Qilin berhasil menekan Qingchen. Di sisi lain, meskipun serangan Qingchen dihancurkan oleh satu pukulan, tetapi ada kegembiraan di mata Qingchen. Karena sebelumnya Qingchen belum pernah mengaktifkan darah Raja Kegelapan, tetapi Qingchen hanya mengaktifkan sumber kegelapan di tubuhnya. Tetapi dia benar-benar berhasil menunjukkan kekuatan kegelapan yang sangat murni. Hal ini pun membuat Qingchen sangat senang. Buah suci gelap ini memang ajaib. Setelah diserap, itu benar-benar dapat mengandung asal-muasal kegelapan di dalam tubuh Qingchen tanpa ketahuan oleh orang lain. Satu-satunya masalah adalah sumber kegelapan di tubuhnya masih terlalu langka. Jika dia hanya menampilkan kultivasi tingkat Tianjun, itu bisa disembunyikan, tetapi jika dia menampilkan kekuatan tingkat supreme, sumber kegelapan yang begitu tipis pasti akan terungkap. Selain itu, Qingchen belum mahir mengendalikan asal mula kegelapan dan membutuhkan lebih banyak latihan dan juga upaya. Oleh karena itu, Qingchen mau tidak mau merasa sedikit lebih tertarik ketika dia melihat Pangeran Qilin di depannya. Ini menjadi subjek perdebatan dan ujian yang sangat baik. Oleh karena itu, Qingchen tidak menggunakan kekuatan apapun dan dengan santai bermain dengan Pangeran Qilin. Sekarang Qingchen terlalu kuat, bahkan makhluk supreme biasa pun bukan tandingannya. Bagaimana orang yang disebut Raja Jenius seperti Pangeran Qilin yang belum pernah dewasa bisa menembus matanya? Alasan mengapa serangan sebelumnya meledak itu adalah murni karena Qingchen melakukannya dengan sengaja. Qingchen ingin tahu seperti apa sebenarnya serangan kekuatan kegelapan itu. Boom, saat ini kekuatan kegelapan yang mengerikan mengalir turun seperti lautan luas. Itu jatuh dari langit 90.000 mil lurusnya. Itu langsung mengenai Qingchen. Kekuatan kegelapan yang tak terbatas langsung memusnahkannya. Apakah anak itu sudah mati? Semua orang pun menoleh dan mata mereka membelalak. Apa? Namun saat berikutnya, mata semua orang melebar dan Pangeran Qilin juga nampak menatap. Di tengah kekuatan kegelapan yang tak terbatas, nampak Qingchen sangat tenang. Kekuatan kegelapan yang besar membombardirnya, tetapi itu tidak pernah menyebabkan kerusakan sedikit pun kepada Qingchen. Qingchen tidak bergerak seperti batu di dalam arus yang sangat deras. Apakah kekuatan kegelapan beroperasi di sini? Gumam Qingchen, merasa sedikit tercerahkan dan pengertian. Pangeran Qilin itu adalah jenius tingkat raja dari klan kegelapan. Serangannya secara alami dapat mewakili beberapa karakteristik klan kegelapan, membuatnya menyadari banyak hal. Bahkan ada kegembiraan terpancar di matanya. Boom, saat ini Qingchen berdiri, dia tertawa lalu kemudian naik ke langit. Bagus sekali, ayo lanjutkan, kata Qingchen. Dia tertawa dengan ekspresi yang tampak bangga. Terlalu berlebihan untuk menindas seseorang, kata Pangeran Qilin. Dia meraung dengan marah. Dia segera menunjukkan kekuatan besar dan aturan gelap beredar di sekujur tubuhnya. Dia sepertinya telah berubah menjadi dewa perang yang gelap dan lalu menyerang Qingchen dengan gila-gilaan. Serangan tanpa akhir menyapu satu demi satu seperti lautan luas, gelombang demi gelombang. Kekuatan ini sangat luar biasa sehingga langsung menekan Qingchen dan Qingchen terus mundur. Itu sepenuhnya menekan Qingchen. Wajah Pangeran Qilin pun penuh dengan kebanggaan, dia memang raja yang terkuat. Anak laki-laki di depannya sama sekali bukanlah lawannya. Hanya saja lawannya cukup aneh karena suatu alasan dan memiliki pertahanan fisik yang begitu kuat.
Dalam waktu singkat, dia tidak bisa meledakkan anak ini. Terlebih lagi anak ini sepertinya telah menguasai beberapa metode khusus, dan dia benar-benar mengaktifkan 30 buah suci gelap secara sekaligus. Tentu saja dia tidak berpikir itu karena Qin-Chen mengendalikan aturan yang tak terhitung jumlahnya. Karena menurutnya bagaimana mungkin orang seperti Qin-Chen bisa menguasai begitu banyak aturan. Perlu dicatat bahwa dia hanya menguasai sedikit aturan. Oleh karena itu dia tidak sabar untuk mengetahui bagaimana Qin-Chen bisa menyedot buah suci kegelapan itu secara banyak. Boom, boom. Pangeran Qilin terus menyerang mencoba meledakkan Qin-Chen dalam waktu yang sesingkat mungkin. Namun tidak peduli bagaimana dirinya mencoba, meskipun Qin-Chen dikalahkan olehnya, tetapi dia selalu bertahan dan tidak pernah dikalahkan sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi sedikit cemas karena tidak peduli seberapa besar dia berada di atas angin. Tetapi Pangeran Qilin tidak dapat sepenuhnya menekan Qin-Chen dan tidak dapat menang dalam satu gerakan. Mengapa orang ini begitu tangguh? Kata Pangeran Qilin. Tetapi dari sudut pandang pertahanan, Qin-Chen setidaknya itu adalah seorang raja. Memikirkan hal ini, Pangeran Qilin sedikit terkejut karena dia juga seorang raja. Masuk akal untuk tidak segera dikalahkan olehnya. Tetapi pertahanannya itu benar-benar tidak dapat ditembus. Yang lain pada saat ini juga terkejut. Mereka tidak menyangka Qin-Chen akan begitu kuat dan pertahanannya setingkat raja. Orang di bawah putra suci Tianhe yang telah menyerang Qin-Chen sebelumnya bahkan lebih ketakutan. Dia sudah mengerti saat ini bahwa dia hidup hanya karena kebaikan Qin-Chen. Jika tidak, dia pasti sebelumnya sudah lama terbunuh. Memikirkan hal ini, pemuda itu tiba-tiba berkeringat dingin. Qilin 9 surga berubah menjadi pedang dewa, bunuh semua musuh yang jahat. Bunuh semua musuh jahat. Pangeran Qilin meraung keras dan energi Qilin di langit melonjak secara langsung. Itu langsung berubah menjadi sebuah pedang ajaib yang mencapai langit. Pedang ajaib itu jatuh seolah-olah bisa menghancurkan dunia ini, dan cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dari sekujur tubuh pedang. Seolah-olah itu murni terdiri dari aturan-aturan gelap yang sangat ajaib. Pangeran Qilin mengayunkan pedang ajaibnya dan lalu menebas ke arah Qin-Chen. Boom! Kegelapan mekar seperti malam yang telah tiba. Perasaan aneh seketika muncul di hati Qin-Chen, seolah-olah dunia yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Bintang-bintang di seluruh langit berjatuhan dan era telah berakhir, membuatnya tenggelam ke dalam api penyucian ini dan mengikuti kehancuran dunia. Menarik, kata Qin-Chen. Matanya tiba-tiba terbuka dan cahaya dingin yang menakjubkan muncul. Aturan gelap ini begitu kuat sehingga memiliki efek menyihir hati orang. Pada saat ini pedang iblis hitam itu telah menebas, tetapi Qin-Chen langsung menutup tangannya. Tidak peduli seberapa keras Pangeran Qilin mencoba, dia tidak dapat terus menebas. Tubuh Qin-Chen terguncang dan pedang sihir hitam itu direnggut olehnya. Dia melihat bahwa bahannya sangat istimewa dan sebenarnya pedang ini terbuat dari aturan murni dan tidak memiliki substansi. Metode khusus untuk evolusi aturan gelap, kata Qin-Chen di dalam hatinya. Dia dengan cermat memperhatikan pedang itu dan menganalisis struktur aturannya. Mampu secara langsung mengubah aturan gelap menjadi kenyataan, memberi Qin-Chen pemahaman baru tentang aturan gelap. Di alam semesta ini, meskipun hukum langit dan bumi dapat diubah menjadi rantai hukum, tetapi dalam banyak kasus hukum tersebut hanya berevolusi menjadi keadaan tertutup. Sangat jarang pedang iblis hitam ini langsung berubah menjadi kenyataan. Akankah itu terbentuk? Qin-Chen bergumam dan mengangkat kepalanya, tetapi saya kemudian melihat pada saat ini semua orang di sekitar membuka mulut mereka lebar-lebar, mata mereka juga melebar dan otak mereka seperti mati rasa. Tentu saja yang lain terkejut. Sial, apakah ada orang seperti itu? Sebelumnya dia terlihat benar-benar dikalahkan, tetapi saat kemudian dia benar-benar berhasil mengambil pedang ajaib milik Pangeran Qilin. Mereka tidak menyadari bahwa saat ini Pangeran Qilin juga terlihat bingung. Kemudian Qin-Chen terkekeh dan berkata dengan ringan, "Saya minta maaf karena telah menakuti semua orang. Sudah saya katakan bahwa saya tidak berniat menjadi musuh Anda. Faktanya Anda semua adalah pilar klan gelap saya. Jika Anda kuat, maka klan gelap saya juga akan kuat. Namun meskipun Tuan Muda ini tidak ada permusuhan terhadap siapapun, namun bagi yang menginginkan buah suci gelap milik Tuan Muda ini, lebih baik menarik diri sendiri. Siapapun yang mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin membunuhku dan mengambil buah suci gelap dariku, silahkan maju," kata Qin-Chen. Mendengar itu hampir semua orang mundur selangkah, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu.
memperlihatkan beberapa pria yang reaksinya selangkah lebih lambat. Qin Chen pun segera menoleh kepada beberapa pria tersebut. "Bukan aku, itu bukan aku." Ketika pria itu melihat Qin Chen menatapnya, dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia panik dan membela diri, dan pada saat yang sama dia buru-buru mundur ke belakang. Orang lain yang bereaksi cukup lambat juga cepat mundur. Gila, pria ini bahkan bisa menjarah dan mengambil senjata pedang milik Pangeran Qilin. Bukankah mereka hanya mencari kematian jika mereka naik dan menantang anak ini? Meskipun buah suci gelap itu sangat baik, namun tidak sepenting kehidupan sendiri. Sementara saat ini Pangeran Qilin menahan amarah di hatinya. "Jual padaku buah suci gelap milikmu, dan aku akan melupakan masalah ini," kata Pangeran Qilin. Pada saat ini dia juga merasa ada yang tidak beres dengan Qin Chen, dan dia merasa agak waspada. Namun dia sebelumnya berjanji untuk mendapatkan buah suci gelap untuk Pri Shen Huang. Tapi sekarang dia pasti tidak akan bisa memetiknya sendiri dengan tangannya sendiri. Jadi dia harus membelinya dari Qin Chen. Qin Chen memiliki lebih dari 30 buah suci gelap. Menjualnya satu buah kepadanya, itu akan menjadi tawaran yang bagus. Apakah kamu tidak akan membunuhku?" kata Qin Chen. Dia berkata. Pangeran Qilin pun menghindari untuk menjawab pertanyaan ini. Jika dia bisa membunuh Qin Chen, maka tentu saja dia akan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Qin Chen. Tetapi siapa yang mencegahnya untuk membunuhnya? "Tentukan hargamu," kata Pangeran Qilin. Jangan pernah berpikir untuk menjualnya padamu. Tetapi aku punya ide yang lebih baik. Silahkan bunuh aku. Bukankah semua yang ada padaku akan menjadi milikmu? Kata Qin Chen. Itu hanya buah suci gelap. Aku adalah Pangeran Qilin. Jadi kenapa kamu tidak memberiku wajah sekecil ini? Meskipun Yang Mulia memiliki kekuatan yang luar biasa, namun kerajaan Qilin kami bukanlah orang yang tidak dikenal. Demi buah suci gelap, Anda akan menyinggung seluruh kerajaan Qilin kami. Apakah Anda sudah siap? Tahukah kamu bahwa di alam kegelapan ini, kerajaan Qilin saya, rumput di kuburan semua orang yang telah menyinggung pangeran ini, tingginya 1 kaki, kata Pangeran Qilin. Mendengar itu Qin Chen hanya tersenyum. "Apakah Anda mengancam saya?" kata Qin Chen. "Apakah saya perlu mengancam Anda? Saya hanya menyatakan fakta. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan," kata Pangeran Qilin. Dia mencibir. "Jika kamu ingin buah suci gelapku, maka bunuh aku. Jika tidak, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan buah suci milikku," kata Qin Chen. "Kamu," kata Pangeran Qilin, wajahnya berubah menjadi hijau. "Apakah ini gila?" Pada saat ini yang lain juga memandang Qin Chen seperti hantu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang sombong memohon kematian di depan Pangeran Qilin. "Kenapa kamu tidak mengambil tindakan?" Qin Chen tersenyum. "Lebih baik tidak mengambil tindakan. Kita semua adalah anggota klan kegelapan, dan keharmonisan adalah jalan yang harus ditempuh," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen pun kembali langsung ke plafon batunya, dan boom, susunan terlalang bersinar dan banyak buah suci gelap muncul di tangan Qin Chen. Dan segera Qin Chen pun menelannya satu demi satu. Dan lebih dari selusin berturut-turut telah dimakan oleh Qin Chen. Dalam sekejap, asal mula kegelapan yang mengepul dari tubuh Qin Chen melonjak ke langit. Segera aura dan berbagai aturan menyebar, dan kekuatan itu terlalu menakjubkan. Setelah pertarungan dengan Pangeran Qilin, Qin Chen sudah memahami lebih banyak tentang asal-usul klan kegelapan dan memperoleh kendali baru. Asal-usul kegelapan dan asal mula alam semesta yang tak terhitung jumlahnya beredar di sekelilingnya dan dikendalikan olehnya satu persatu. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam lebih dari selusin buah suci gelap itu sudah cukup untuk meledakkan seorang ahli Tianjun. Seorang raja dan jenius seperti Pangeran Qilin itu hanya dapat menyerap paling banyak 3 hingga 5 buah suci gelap. Tetapi sekarang Qin Chen telah menelan lebih dari selusin buah suci gelap secara sekaligus. Ditambah 6 sebelumnya, total ada lebih dari 20. Semua orang di sekitar hampir tercengang. "Cari mati," kata Pangeran Qilin. Dia saat ini sangatlah marah. Orang ini bahkan tidak menganggapnya serius. Boom! Pangeran Qilin memadatkan hukum kegelapan di tangannya dan pedang yang menakutkan kembali muncul. Kali ini pedangnya bahkan lebih tajam. Itu benar-benar hitam pekat, mekar dengan aturan gelap yang menakutkan, dan lalu menebas ke arah Qin Chen yang sedang berlatih. Serangan pedang ini cukup untuk membunuh seorang jenius top secara langsung. Kekuatannya terlalu mencengangkan. "Mencari kematian," kata Pei Epil. Dia berteriak dengan marah.
Sang utusan kekaisaran sangat baik hati dan telah membiarkan orang ini pergi berkali-kali. Tetapi siapa sangka orang ini akan sangat tidak berterima kasih sehingga dia diam-diam menyerang master utusan kekaisaran lagi. Boom, segera Pei Epil mengulurkan tangan besarnya dan dalam sekejap tangan hitam besar yang menutupi langit segera terbang dan meraih pedang hitam tajam yang dilepaskan oleh Pangeran Qilin. Pei Epil meremasnya dengan tangannya yang besar. Segera retakan padat seperti jaring laba-laba langsung muncul pada pedang hitam pekat tersebut. Kemudian dengan keras pedang hitam pekat tersebut pun langsung hancur total. Pangeran Qilin pun terjatuh dan terbang ribuan kaki ke belakang dengan darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Apa? Semua orang pun yang melihatnya seketika tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa pria seperti pelayan yang mengikuti Qin Chen bisa sekuat itu. Pantas saja orang ini bisa dengan mudah memasuki area inti sebelumnya. Tuanku telah memaafkanmu berkali-kali. Itu sudah sangat berbelas kasih. Tapi yang mulia masih menyerang secara diam-diam. Itu terlalu tercela. Aku akan memberimu pelajaran untuk tuanku, kata Pei Epil. Saking marahnya Pei Epil, dia terus menyerang dan menampar Pangeran Qilin beberapa kali dalam sekejap, membuat Pangeran Qilin pusing dan wajahnya bengkak. Hah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Kata Pangeran Qilin dia saat marah sehingga dia menggerakkan tangan kanannya dan ada gulungan tambahan di tangannya. Ini adalah harta perlindungan yang diberikan kepadanya oleh pelindung kerajaan Qilin. Ini adalah keputusan gelap yang dibuat oleh pelindung kerajaan Qilin. Setelah terungkap, itu akan melancarkan serangan pada tingkat dewa. Terlebih lagi, kekuatan keputusan gelap ini bahkan lebih hebat dari keputusan biasa di atas Tuhan Surgawi. Pelindung kerajaan Tuhan pernah mengatakan kepadanya bahwa keputusan ini dapat membunuh tokoh-tokoh surgawi. Justru karena senjata sihir hitam inilah Pangeran Qilin tidak berani takut kepada siapapun. Tianjun, dimanapun dia berada, dapat dianggap sebagai ahli teratas tertinggi. Tentu saja dia juga ingin memiliki senjata ajaib yang lebih kuat, tetapi dia hanyalah salah satu dari sekian banyak pangeran di kerajaan Qilin. Karena ada lebih dari 100 pangeran di kerajaan Qilin, statusnya hanya satu dari banyak pangeran tersebut. Senang rasanya jika dia bisa menerima dekrit ini. Kecuali kakak tertuanya. Kakak tertuanya itu adalah Pangeran Qilin yang sebenarnya, yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Qilin, yang hartanya jauh di atasnya. Boom, segera setelah keputusan gelap ini muncul, aura menakutkan seketika naik ke langit, menyebabkan semua orang yang hadir berubah warna. Hal ini sangat luar biasa. Apakah kamu ingin menakutiku dengan gulungan yang rusak ini? Kata Qin Chen. Dia saat ini menelan sumber kegelapan. Qin Chen membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Ini adalah kesempatan terakhirmu. Saya menyarankan kamu untuk tidak membuat kesalahan." Kata Qin Chen. Dia memberi kesempatan terakhir kepada Pangeran Qilin. "Tuan, hati-hati, ini bukan gulungan yang rusak, tetapi ini keputusan gelap setingkat dewa surgawi," kata Pei Epil. Dia mengingatkan dengan cepat. Dia dapat merasakan aura pada gulungan ini, bahkan dia merasakan sedikit ancaman. Gulungan itu sungguh luar biasa. Namun Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apakah dia benar-benar mengira bahwa dia bodoh. Pada saat ini Pangeran Qilin mencibir. Ya, ini adalah keputusan gelap tingkat Tianjun yang dapat membunuh orang kuat di tingkat Tianjun biasa. Jika Anda menyerahkan sisa buah suci gelap milik Anda, mungkin masih ada cara untuk Anda bisa bertahan hidup. Namun jika tidak, jangan salahkan pangeran ini karena bersikap kejam, kata Pangeran Qilin. Mengapa sebagian orang banyak yang hanya ingin mencari kematian? Kata Qin Chen. Dia menghela napas dalam dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan di matanya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi dari sini sekarang dan aku akan memaafkanmu. Terlebih lagi kamu juga adalah jenius dari klan gelapku. Jika kamu tidak pergi sekarang, maka pasti aku akan membunuhmu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan nada yang menghina. Dengan tatapan tegas itu, dia memandang Pangeran Qilin seperti memandang seekor semut. Anda, kata Pangeran Qilin, dia sangatlah marah. Jika kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan membantumu, kata Pangeran Qilin. Dia menjadi marah karena malu, mengira bahwa dia adalah tuan yang kejam di kerajaan Qilin. Tetapi di sini dia diejek satu demi satu dan bahkan dipandang sangat rendah yang membuatnya menjadi seorang pembunuh.
Dia kemudian segera membuka gulungan tersebut dan seketika cahaya hitam menyebar. Itu mengembun menjadi karakter-karakter gelap, tetapi tidak ada simbol yang bisa dikenali. Ini adalah simbol dari jalan besar, sebuah kata milik langit dan bumi. Setiap karakter sepertinya mampu menghancurkan dunia dan menekan zaman kuno. Ketika gulungan itu dibuka sepenuhnya, semua karakter hancur satu demi satu, dan kemudian lalu terkondensasi menjadi unicorn hitam, dengan cahaya ilahi gelap mengalir ke seluruh tubuh unicorn tersebut. Kilin atau unicorn itu awalnya adalah binatang yang membawa keberuntungan, tetapi Kilin yang dipadatkan dengan karakter ini sangatlah ganas. Kilin yang gelap ini meraung dengan ganas dan ruang di sekitarnya pun tiba-tiba hancur. Boom! Unicorn gelap itu pun meraung. "Pergilah ke neraka," kata Pangeran Kilin. Dia meraung ke arah Qin Chen.